Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amik Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan karet produksi SIR. Untuk yang pertama ialah SIR atau Standar Indonesia Rubber adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan getah atau latex dan bahan olah karet yang berasal dari pohon karet atau Hevea brasiliensis secara mekanis atau tanpa bahan kimia serta memenuhi persyaratan mutu SIR. Untuk proses yang pertama ialah input atau bahan baku itu sendiri, latex yang diambil dari kebun lalu disortasi. Sortasi bahan baku bertujuan untuk pemilihan dan pengelompokan bahan baku yang relatif sama mutunya, terutama KKK, tingkat kebersihan dan umurnya. Bahan baku yang dapat diolah menjadi SIR 5 harus memenuhi kriteria koagulum segar, bersih, dan umurnya maksimum 3 hari setelah penderesan. Kesegaran dan kebersihan bahan baku untuk pengolahan SIR 20 harus diawasi secara ketat agar dapat menghasilkan SIR 5 dengan kadar kotoran maksimum 0,05% dan kadar abu maksimum 0,50%. Umur bahan baku dibatasi maksimum 3 hari setelah deres agar PRI yang dihasilkan dapat mencapai standar minimum 70. Untuk yang kedua ialah pembersihan dan pencampuran makro. Koagulum dipecah menggunakan alat prebreaker atau hammer mill sambil disemprot dengan air sehingga kotoran yang menempel pada bahan olah karet akan terlepas. Pemisahan kotoran seperti tanah, pasir akan lebih mudah terjadi dengan memasukkan koagulum yang telah pecah ke dalam bak yang telah berisi air sambil diaduk dan disemprot dengan air secara sirkulasi. Kotoran akan mengendap dan cacahan koagulum mengapung di permukaan air. Di samping pembersihan akan terjadi pencampuran bahan baku atau macro blending akibat pengadukan. Yang ketiga adalah pembersihan dan pencampuran mikro. Untuk meningkatkan keseragaman bahan baku, dilakukan proses pencampuran mikro yaitu menggiling pecahan koagulum dengan makerator dan creeper. Penggilingan dilakukan 9-12 kali sambil disemprot dengan air agar terjadi pencampuran bahan baku hingga serba sama dan kotoran yang ada di bagian dalam bahan olah terbuang lambat semprotan air. Hasil penggilingan dan creeper adalah berupa lembaran krep dengan ketebalan 6-8 mm. Interaksi penggilingan dan pencucian bahan olah di penggilingan dilakukan sesuai dengan tingkat keragaman dan kekotoran bahan olah. Yang keempat adalah pengeringan gantung atau preddering. Proses pengeringan gantung ini dilakukan pada pengolahan SIR 20 yang bahan baku karetnya bermutu rendah, seperti yang berasal pada karet rakyat. Tujuan pengeringan gantung adalah untuk mempertahankan nilai PO dan PRI serta mengurangi kadar air. Secara teknis, proses pengeringan gantung dapat memberikan keuntungan yaitu PO dan PRI dapat dipertahankan secara proses, serta proses pengeringan di dryer lebih cepat sehingga kapasitas pengolahan dapat ditingkatkan. Yang kelima, peremahan. Lembaran krep hasil penggilingan dari creeper atau setelah pengeringan gantung diremahkan dengan shredder atau cutter atau creeper hammer mill. Remah disusun ke dalam troli dengan mengatur kepadatannya sedemikian rupa, sehingga sirkulasi udara panas di antara celah-celah remah masih dapat mengalir sempurna pada saat proses pengeringan di dalam dryer. Peremahan ini bertujuan untuk memperluas permukaan sehingga proses penguapan air dalam butiran karet lebih cepat saat pengeringan di dalam dryer. Yang keenam adalah pengeringan. Proses pengeringan remah karet dilakukan di dalam dryer dengan menggunakan udara panas. Udara panas dari burner ditekan dengan blower ke troli yang telah berisi remah karet. Selama proses pengeringan di dalam dryer, udara panas disirkulasikan berulang-ulang hingga karet kering. Suhu pengeringan diatur 90-120 derajat Celcius, di mana pada awal proses pengeringan suhu berkisar 90-100 derajat Celcius. Kemudian pada suhu selanjutnya dinaikkan menjadi 110-120 derajat Celcius. Bila suhu di dalam dryer pada awal proses pengeringan terlalu tinggi, dapat mengakibatkan terjadinya taki, yaitu mengeras di bagian permukaan butiran karet, sehingga air dari bagian dalam tidak dapat menguap karena tidak dapat keluar, sehingga proses pengeringan tidak sempurna. Di samping itu, bila suhu pengeringan tidak dikontrol dapat terjadi wet spot dan virgin rubber, yaitu butiran-butiran karet yang putih akibat proses pengeringan yang tidak sempurna. Yang ketujuh adalah pengepresan bandela. Karet yang telah kering di dryer didinginkan hingga suhu maksimum 40 derajat Celcius. Kemudian ditimbang 33,33 kg atau 35,0 kg, lalu dipres dengan alat ball press hingga terbentuk bandela. Setiap bandela dimasukkan dalam kantong plastik polietilen ketebalan 0,05 mm dan titik leleh maksimum 108 derajat Celcius. Untuk output yaitu
Sir yang siap didistribusikan yang sudah dikemas, yaitu pengemasan sir dilakukan dengan sistem palet kayu atau string warped atau kayu bagian alas, selebihnya plastik polietilen ketebalan 0,10 sampai 0,15 mm. Kemasan sir disesuaikan dengan keinginan konsumen, yaitu setiap palet atau string warped 1200 kg atau 1000 kg. Di bagian luar palet dimuat informasi lambing sir, jenis mutu sir, sir 5, sir 10, dan sir 20, kode perusahaan penghasil kode perdagangan dan negara, dan tujuan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.